Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Jahrul Husna, NPM 1721511160 KRSC. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat, yaitu berjudul Kemampuan Komunikasi Ditinjau dari Gaya Belajar. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika, dosen pengampu Pak Dedi Nur Jamil, Dr. Andes MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya itu kemampuan komunikasi ditinjau dari gaya belajar. Di sini materinya saya akan menjelaskan tentang hakikat matematika, di mana saya akan menjelaskan tentang pengertian matematika, pembelajaran matematika, dan saya akan juga menjelaskan kemampuan komunikasi matematis, di mana akan menjelaskan pengertian kemampuan komunikasi matematis dan peran komunikasi matematis. Setelah di sini juga saya akan membahas tentang gaya belajar. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang hakikat matematika, di mana pengertian matematika menurut beberapa ahli mengemukakan beberapa pendapat tentang pengertian matematika. Yang pertama ada Russell. Russell mendefinisikan bahwa matematika sebagai suatu studi yang dimulai dari pengkajian bagian-bagian yang sangat dikenal menuju arah yang tidak dikenal. Arah yang dikenal itu tersusun baik, konstruktif secara bertahap menuju arah yang rumit, kompleks. Dari bilangan bulat ke bilangan pecah, bilangan real ke bilangan kompleks, dan dari penjumlahan dan perkalian ke diferensial ke integral dan menuju matematika yang lebih tinggi. Selanjutnya, menurut Sojadi, memandang bahwa matematika merupakan ilmu yang bersifat abstrak, aksiomatik, dan deduktif. Adapun menurut Cockcroft mengupakan matematika dari segi aksiologi. Menurutnya, matematika sangat dibutuhkan dan berguna dalam kehidupan sehari-hari bagi sains, perdagangan, dan industri. Dan karena matematika itu menyediakan suatu daya, alat komunikasi yang singkat dan tidak ambigius, serta berfungsi sebagai alat untuk mendeskripsikan dan memprediksi. Matematika akan mencapai kekuatannya melalui simbol-simbolnya, tata bahasa, dan kaidah bahasa pada dirinya, serta mengembangkan pola berpikir kritis, aksiomatik, logis, dan deduktif. Nah, dari pendapat beberapa ahli tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa matematika adalah suatu ilmu pengetahuan yang dihasilkan melalui proses penalaran. Selain itu, matematika juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah yang bersifat logis, di mana di dalamnya membahas tentang bilangan-bilangan yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Selanjutnya, pembelajaran matematika. Di sini juga pengertian pembelajaran matematika menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut E.R. Hilgrad mendefinisikan belajar adalah suatu perubahan kegiatan reaksi terhadap lingkungan. Perubahan yang dimaksud mencakup pengetahuan, kecakapan, tingkah laku, dan hal tersebut diperoleh melalui pengalaman. Di sisi lain, belajar menurut Winkel ada suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara seseorang dengan lingkungan dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif konstan dan berbekas. Selanjutnya ada menurut Corey, pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran dalam pandangan Corey sebagai upaya menciptakan kondisi dan lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan seseorang berubah tingkah lakunya. Nah, dari beberapa ahli tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran matematika itu adalah suatu proses belajar mengajar tentang materi matematika yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan siswa terhadap mata pelajaran matematika. Seseorang dikatakan belajar matematika apabila pada dirinya terjadi perubahan tingkah laku dari yang semula tidak tahu menjadi tahu yang berkaitan dengan materi matematika. Nah, setelah itu ada kemampuan komunikasi matematis. Apa sih kemampuan komunikasi matematis? Nah, kemampuan komunikasi matematis dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dialog atau saling berhubungan yang terjadi di lingkungan kelas, di mana terjadi pengalihan pesan dan pesan yang dialihkan berisikan tentang materi matematika yang dipelajari siswa. Misalnya berupa konsep, rumus, atau strategi penyelesaian suatu masalah. Ada pula yang mendefinisikan kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan menyampaikan gagasan atau ide matematis baik secara lisan maupun tulisan, serta kemampuan memahami dan menerima gagasan ide matematis orang lain secara cermat, analitis, kritis, dan evaluatif untuk mempertajam pemahaman. Nah, di sini ada peran komunikasi
komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi matematis itu sangat penting dimiliki oleh seorang siswa dengan beberapa alasan yang mendasar, yaitu yang pertama ada kemampuan komunikasi matematis menjadi kekuatan sentral bagi siswa dalam merumuskan konsep dan strategi. Yang kedua, kemampuan komunikasi matematis sebagai modal keberhasilan bagi siswa terhadap pendekatan dan penyelesaian dalam eksplorasi dan investigasi matematika. Yang ketiga, kemampuan komunikasi matematis sebagai wadah bagi siswa dalam berkomunikasi dengan temannya untuk memperoleh informasi berbagai pikirannya. Nah, itu beberapa peran komunikasi matematis. Selanjutnya, ada gaya belajar. Nah, menurut Nasution mengatakan bahwa gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Nah, di sini menurut Bobby De Potter dan Mike Herneck menyebutkan bahwa gaya belajar merupakan sebuah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. Seseorang pakar lain, Drummond, mendefinisikan gaya belajar sebagai an individualist, perfect mode, and direct continuum of learning. Maksudnya, gaya belajar dianggap sebagai cara belajar atau kebiasaan belajar yang disukai oleh pembelajar. Nah, dari beberapa ahli tersebut, saya dapat simpulkan bahwa gaya belajar adalah sebuah metode atau cara yang digunakan dengan konsisten oleh masing-masing individu dalam belajar untuk mencapai target tertentu. Nah, di sini ada tipe gaya belajar. Nah, tipe gaya belajar menurut Bobby De Potter dan Henarki mengelompokkan gaya belajar itu menjadi 3 tipe. Yang pertama ada visual, auditory, dan kinestetik. Nah, yang pertama visual. Ciri-ciri gaya belajar visual menurut Bobby dan Henarki antara lain: 1. Berbicara dan membaca dengan cepat dan teliti. 2. Perencana dan mengatur jangka panjang yang baik. Mengingat apa yang dilihatnya, biasanya tidak terganggu oleh keributan. Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon dan dalam rapat. Menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat ya atau tidak. Lebih suka melakukan praktik secara langsung. Terkadang kehilangan konsentrasi ketika ingin memperhatikan dan kesulitan untuk menyampaikan pesan verbal. Selanjutnya, ciri auditorial. Yang pertama, berbicara dengan diri sendiri saat mengerjakan sesuatu, mudah terganggu oleh keributan, membaca dengan keras dan disertai dengan menggerakkan bibir, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan, serta mampu untuk mengulanginya dengan baik. Dan suka bercerita, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar, akan tetapi kesulitan untuk menulis. Nah, selanjutnya kinestetik. Kinestetik memiliki ciri yang pertama, berbicara dengan perlahan dan harus mendekati orang yang diajak berbicara, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, belajar melalui manipulasi dan praktik, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh dan banyak bergerak, kemungkinan tulisannya jelek dan menyukai permainan yang menyibukkan. Nah, dari semua materi yang telah saya sampaikan, saya dapat simpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar tentang materi matematika yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan siswa terhadap mata pelajaran matematika. Seseorang dikatakan belajar matematika apabila pada dirinya terjadi perubahan tingkah laku dari yang semula tidak tahu menjadi tahu yang berkaitan dengan materi matematika. Nah, selain itu ada gaya belajar. Gaya belajar adalah sebuah metode atau cara yang digunakan dengan konsisten oleh masing-masing individu dalam belajar untuk mencapai target tertentu. Gaya belajar menjadi 3 tipe. Ada 3 tipe, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Sekian penjelasan tentang makalah yang telah saya garap yang berjudul Kemampuan Komunikasi Ditinjau dari Gaya Belajar. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.